wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara. Pada kali ini saya akan membahas tentang administrasi layanan khusus. Simak video ini baik-baik ya teman-teman. Baiklah, yang pertama ada pengertian administrasi layanan khusus. Administrasi layanan khusus adalah suatu layanan yang secara khusus atau secara usaha yang tidak secara langsung berkaitan dengan proses belajar mengajar di dalam kelas, namun secara khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar dapat lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Administrasi layanan khusus di sekolah merupakan bagian penting dalam manajemen berbisnis sekolah atau MBS yang efektif dan juga efisien. Sekolah merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dari penduduk bangsa Indonesia itu sendiri. Baik, selanjutnya jenis-jenis layanan khusus dan pengelolaannya. Yang pertama ada pustaka. Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menjunjung proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi yang dibutuhkan serta memberi layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang tergabung pada sebuah sekolah, dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan dengan tujuan utama membantu sekolah untuk mencapai tujuan khusus sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya. Fungsi perpustakaan sekolah yaitu yang pertama fungsi pendidikan, yang kedua fungsi informasi, yang ketiga fungsi rekreasi, yang keempat fungsi penelitian, yang kelima fungsi penyaluran hobi, yang keenam penanaman rasa tanggung jawab. Pengelolaan bahan pustaka yaitu yang pertama klasifikasi, katalogisasi, pemberian stapel pada buku, pemberi nomor pada buku, dan peraturan buku pada rak. Baiklah, yang kedua ada laboratorium. Laboratorium merupakan sarana pendukung dalam pembelajaran di sekolah. Sarana-sarana laboratorium dapat diartikan sebagai suatu tempat yang mana dosen, mahasiswa, guru, siswa, dan orang lain melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga ada usaha kesehatan sekolah yaitu UKS. Usaha kesehatan sekolah merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan peserta didik yang optimal. Usaha kesehatan sekolah tersebut bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi tanggung jawab peserta didik dan masyarakat di mana sekolah itu berbeda. Yang keempat, kafetaria. Pertimbangan awal pendirian kafe atau warung kantin sekolah adalah bukan karena unsur bisnis semata, tanpa memperhitungkan aspek lain yang lebih penting. Keberadaan kafe atau kantin sekolah diharapkan mampu menyokong atau melancarkan proses pembelajaran. Yang pertama, mengajar dari sisi keperluan akan makan bagi siswa. Yang kelima ada sarana ibadah. Di setiap sekolah, layanan rumah kepribadian sangat diperlukan. Layanan rumah kepribadian merupakan sebuah layanan yang diberikan sekolah kepada dengan maksud agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah maupun melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya, serta bisa membentuk kerohanian sebagai peserta didik, khususnya pada pihak sekolah lainnya pada umumnya agar bisa menjadi manusia yang lebih baik dan beriman. Selanjutnya yang keenam ada asrama. Bagi peserta didik, khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutamanya bagi mereka yang bertempat tinggal jauh dari sekolah, diperlukan adanya asrama. Selain bermanfaat untuk peserta didik, asrama juga bermanfaat bagi para pendidik dan petugas asrama tersebut. Selanjutnya yang ketujuh ada kooperasi. Kooperasi berasal dari dua kata yaitu CO dan operation yang berarti kerja sama untuk mencapai tujuan. Kooperasi adalah suatu perkumpulan
susulan yang beranggotakan beberapa orang atau badan-badan dengan bekerja sama dengan menggunakan atas kekeluargaan dalam menjalankan usaha, serta untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Selanjutnya, peran guru dalam administrasi layanan khusus. Administrasi layanan khusus adalah suatu layanan yang secara khusus atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkaitan dengan proses belajar mengajar di dalam kelas, namun secara khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar dapat lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Salah satu peran guru dalam administrasi layanan khusus adalah dalam bidang layanan khusus asrama. Pengurus asrama dalam melaksanakan kegiatannya bertanggung jawab langsung kepada kepala sekolah, sedangkan pelaksanaan asrama tersendiri atas pegawai tetap sekolah yang berkantor dan bertempat tinggal di asrama. Mereka dibantu oleh beberapa pembantu pelaksanaan optimasi yang bertugas dalam bidang kebersihan dan keamanan. Berikut ini merupakan tugas dari pengelola asrama sekolah, yaitu yang pertama ada membuat peraturan penyelenggaraan asrama. Yang kedua, menyusun rencana agar belanja untuk pengelolaan per tahun. Yang ketiga, membuat peraturan yang berkaitan dengan keagamaan asrama sekolah. Baiklah teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang administrasi layanan khusus. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.